وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam dan bentuk kenikmatan yang sudah sepantasnya dan seharusnya kita syukuri. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, berusaha untuk merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah dengan lebih memperbanyak ketaatan kepadanya. Dan tak lupa salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu tegap konsisten di dalam menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh cerah dan indah pagi hari ini dengan hawa yang cukup dingin di kota Jeddah, dan cuaca seperti ini tidak berlangsung kecuali dalam waktu yang cukup singkat bagi kota Jeddah ya. Oleh karena itu, ini adalah merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama, bertawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati untuk menegakkan agama Allah Tabaraka wa ta'ala dan bersabar di dalam menunaikan ketaatan ibadah, ketaatan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan pertemuan hari ini dan pertemuan lanjutan ke depan, insyaallah kita akan membahas buku Al-Firqah An-Najiyah, atau yang disebut dengan nama Jalan Golongan Selamat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan pada pertemuan pertama ini pula kita akan mulai dengan pembahasan bab awal atau bab pertama yang berbicara tentang bagaimana prinsip yang benar, metode yang benar
di dalam kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah apabila masih ada waktu untuk kita melanjutkan kajian, kita akan sedikit membahas tentang metode atau jalan kelompok golongan selamat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dan maksud dari tali agama Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Perintah dan anjuran untuk kita berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai kitab terakhir, kitab penutup, mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan turunnya kitab Al-Quran ini, maka Al-Quran ini adalah merupakan penghapus, penasakh bagi seluruh hukum-hukum yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ini adalah merupakan sebuah penimbang kebenaran bagi apa yang pernah Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dan di dalam surat berikutnya, yaitu surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah jadi kalian sebagai orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadikan kelompok-kelompok atau beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dan merasa bahwa apa yang ada pada golongan mereka itulah yang paling benar. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi rahimahumullah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Di sini Rasulullah SAW bersabda dan mewasiatkan kepada kita semua dan mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa maknanya adalah an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin minallah wa tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu adaballah. Perintah dan wasiat untuk kita selalu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa yang benar seperti dalam pengertian yang tadi telah saya bacakan, yang artinya adalah anta'amal bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau beramal, engkau berbuat dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan amal soleh, kita melaksanakan perintah aturan syariat. Ini tidak kita tunaikan dan kita laksanakan kecuali berdasarkan aturan, perintah, prosedur yang telah Allah gariskan, yang telah Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW,
yang telah difahamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa misi syariat Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dijelaskan kepada para sahabatnya, difahamkan kepada para sahabatnya sebagai generasi terbaik, generasi pertama yang apa? Rasulullah didik sebagai contoh mulia, suri tauladan mulia yang menyebar dimulai dari pusat keimanan kota Madinah ketika itu, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi takwa yang benar adalah engkau melaksanakan ketaatan, peribadahan, amal soleh berdasarkan cahaya, petunjuk, dan aturan yang telah diwahyukan, yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takwa yang benar. Wa tarju rahmatullah. Dan ketika engkau melaksanakan ketaatan tersebut, engkau tidak mengharap kecuali rahmat dari Allah. Engkau tidak mengharap kecuali pujian yang datangnya dari Allah, kenaikan derajat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ikhlas, mensucikan hati, memurnikan niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kebalikannya. Wa antadruka maksiatallah ala nuri minallah. Dan engkau tinggalkan kemaksiatan berdasarkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takhafu adzaballah, dalam keadaan engkau takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada murkanya, yang puncak kemurkaan Allah adalah dengan memasukkan hamba tersebut karena perbuatan maksiatnya kemana? Ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita menjauhkan diri apalagi dari perbuatan syirik yang apabila ideologi ini dibawa mati akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan perbuatan inilah yang akan menghancurkan seluruh amal soleh yang pernah kita tunaikan. Akan meluluh rantakan, menghancurkan, menghapus, ya kan, mendelete. Bukan delete yang sifatnya satu persatu, tidak. Seperti dalam HP, delete all, habis semua. Karena satu perbuatan syirik, Allah akan hapuskan seluruh amal soleh yang pernah kita lakukan dan menjadikan seseorang keluar dari batas keislaman. Dan di sini kelanjutan dari sabda Nabi Muhammad SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, wassama' wa ta'ah, dan aku wasiatkan untuk selalu dalam keadaan patuh dan taat kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah nabinya yang telah diajarkan, yang telah disampaikan kepada para sahabatnya. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintahmu adalah seorang budak Habasyi, seorang budak hitam yang berwarna kelam dan rambutnya seperti kismis. Kalau orang yang seperti ini menjadi pemimpin kita, menjadi waliul apa? Waliul amr kita, pemimpin kita, tetapi orang tersebut mengurus kita, memimpin kita dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita taati. Karena yang kita lihat bukan warna kulitnya, bukan suku bangsanya, bukan ningrat atau orang bawahannya, atau darah biru dan yang masih darah
merah, tidak sama sekali. Akan tetapi yang kita ikuti adalah qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW ketika memerintah kita, memimpin kita, memegang tali kepemimpinan tampuh umat Islam dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW, maka kita taati. Karena Allah tidak melihat kepada muka kalian, dan Allah juga tidak melihat kepada harta kalian, tidak akan melihat dengan kedudukan kalian, tapi Allah akan melihat dengan apa yang ada di dalam hati kita, dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah perintahkan untuk kita as-sama' wa ta'ah, patuh dan taat kepada pemimpin tersebut. Karena apa? Poros utama patokannya, orang ini menegakkan qala Allah dan qala Rasul, menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam kitabullah dan di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah perintahkan dan wasiatkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena ingatlah wahai saudaraku sekalian, kata Rasulullah, barang siapa hidup lama di antara kamu tentu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di saat terjadinya fitnah, perselisihan yang terjadi di antara umat Islam seperti yang kita lihat sekarang, apalagi manusia semakin masa bodoh dan tidak mau mengikuti kebenaran, dan bahkan yang tahu tentang kebenaran tidak mau menegakkan kebenaran tersebut, justru malah memilih yang salah padahal dia tahu kebenaran. Ini yang lebih gawat, hanya karena demi harta, demi kulus, ya kan? Mana yang paling banyak ngasih duit, itulah yang kita ikuti, walaupun dia tahu bahwasanya kebenaran ada pada yang dia selisih. Di saat terjadinya fitnah ini, maka rujukan tempat kembali kita dalam menjaga keimanan, ketakwaan, ideologi kita adalah apa? Kembali seperti wasiat Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, ikutilah oleh kalian, peganglah oleh kalian, berpegang teguhlah pada sunnahku. Sunnah itu artinya apa sih? Jalan. Ketika Rasulullah mengatakan berpegang teguh kepada jalanku, berarti kepada apa? Kepada aturan, tata cara, praktek aturan, pelaksanaan peribadahan, ketaatan kepada Allah. Bagaimana seseorang melaksanakan peribadahannya kepada Allah, bagaimana seseorang melaksanakan ketaatannya kepada Allah dengan mengacu dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fa'alaikum bisunnati, ikutilah jalanku, sunnahku, aturanku di dalam mempraktekkan ketaatan peribadahan, melaksanakan syariat Islam ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling benar, itu yang akan menjaga keselamatan diri kita, keselamatan agama kita, dan datangnya keridhaan Allah kepada diri kita masing-masing. Fa'alaikum bisunnah, ikutilah sunnahku, jalanku, petunjukku dalam mempraktekkan Islam. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah atau jalan-jalan prosedur para khulafa ar-rasyidin setelahku, yang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagai manusia-manusia terbaik setelah siapa? Rasulullah SAW dan para nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali
radhiyallahu anhum ajma'in sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya, perjuangan ya kan di dalam menegakkan agama Islam, di dalam menyebarkan agama Islam, kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah klaim mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian terhadap sunnah-sunnah tersebut. Metode-metode praktek pelaksanaan agama yang telah mereka contohkan, ikuti, pegang teguh. Wa'adhu 'alaiha bi an-nawajid, ya kan? Dan apa? Gigitlah. Adhu itu artinya apa? Gigit. Dengan gigi geraham. Kita kalau gigit dengan gigi depan ini mungkin bisa putus, sehingga lepas. Dan yang lepas bukan apa yang kita gigit saja, tapi mungkin gigi depan kita pun ikut lepas, ompong. Karena gigi depan ini fungsinya hanya untuk mematahkan, tapi yang berfungsi dalam gigi kita untuk giling itu mana? Untuk menghancurkan. Gigi geraham. Ketika kita megang dengan gigi geraham, itu sebuah pegangan yang kuat. Tapi untuk ya kan cokotan awal, ya kan kalau bahasa Jawa cokot artinya apa? Gigi. Tapi kalau bahasa Sunda apa? Ambil, ya kan. Makanya perang nih orang Jawa sama orang Sunda, ya kan. Ketika lihat kodok, ya kan, cokot, enak aja. Orang belum matang dicokot. Ya, walaupun jelas hukum makan kodok tidak boleh. Seperti itu. Gini kisah orang yang sedang mencari al-kodok. Ya. Seperti yang orang Sunda ngomong cokot, cepet ambil, ya kan? Ya kan, orang Jawanya mikir enak aja, ya kan? Suruh dicokot. Ya, saudara sekalian, jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggigit sunnah beliau, aturan beliau dalam beragama, dan aturan para khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah kelompok yang dikatakan sebagai al-ashrah al-mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dijanjikan untuk masuk surga, termasuk khulafa ar-rasyidin yang 4 ini. Sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, kita juga diperintahkan untuk mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai suri toladan dalam keagamaan kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Peringatan Rasulullah SAW, hati-hati terhadap setiap perkara yang baru dan diada-adakan di dalam agama yang tidak ada contoh, aturan, prosedurnya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan kelompok terbaik ini, itu para sahabat, khususnya khulafaur rasyidin. Dan peringatan Rasulullah seperti ini menunjukkan bahwasannya kelak nanti di akhir zaman akan ada manusia-manusia dari umatnya yang suka mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tidak ada contohnya, kemudian dipasangkan, dilegalisasikan, seakan-akan ini adalah aturan agama yang harus diikuti. Sunnahnya ditaruh di belakang punggung, yang tidak ada aturannya dipegangi mati-matian, bahkan yang tidak mau mengikutinya diperangi. Ini kenyataan kita sekarang. Yang jelas-jelas ada sunnahnya, aturannya, dalilnya jelas, hadisnya jelas, perintahnya jelas. Hanya dijawab, kiainya nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena melihat kiainya semuanya melakukan aturan yang menyelisih. Apakah patokan kita kiai? Tidak. Kiai manusia bisa salah. Tapi yang kita ikuti adalah kiai yang menegakkan qala Allah dan qala Rasul, yang berpegang dengan qala Allah dan qala Rasul,
firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Nabinya Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih. Sebagai generasi dan umat terbaik, hati-hati terhadap perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita dilarang mengikuti sesuatu yang baru? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, maka itu adalah sesuatu kesesatan. Tidak ada yang namanya bid'ah itu lempeng. Nggak ada yang namanya bid'ah itu baik. Jelas ini klaim dari Rasulullah SAW. Nggak perlu ditafsirkan lagi. Silahkan tanyakan kepada orang Arab yang paling top di zaman sekarang dalam bahasa Arabnya. Dia akan paham. Kul mencakup semua secara umum. Nggak ada ba'd min kul, sebagian dari keseluruhan, nggak ada. Ini tafsiran sampean, Pak. Rasulullah jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Karena bid'ah pengertiannya secara bahasa apa? Sesuatu yang baru dan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang dirinya sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi, mengatakan dengan kalimat badi'us samawati wal ard. Kalau kita baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya sama. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti artinya sama kayak khaliqus samawati wal ard. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat badi' itu mengandung makna yang lebih dalam, lebih luas. Badi'us samawati wal ard. Allah bukan hanya zat yang menciptakan langit dan bumi, akan tapi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada contoh sebelumnya yang menciptakan seperti itu, dan tidak akan pernah ada. Allah lah yang pertama kali mengadakan. Badi' berasal dari kata bid'ah. Artinya Allah lah yang pertama kali mengadakan dan tidak ada contoh sebelumnya, dan memang tidak akan pernah ada. Ketika Allah berfirman kepada Rasulnya, kepada Rasulullah, ma kunta bid'an minar rusul, engkau bukanlah Rasul yang pertama kali. Digunakan kalimat bid'an. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tuh bukan Rasul yang diutus pertama kali. Artinya apa? Ada Rasul-Rasul sebelumnya yang pernah aku utus, dan engkau yang terakhir. Ini kedalaman makna bahasa Arab, bid'ah. Engkau bukan yang pertama kali. Jadi secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau orang menemukan penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya kecuali oleh dia, nah ini dinamakan penemuannya bid'ah. Pelakunya mubtadi'. Kenapa? Karena dia yang pertama kali menemukan dan belum ada sebelumnya. Salah satu bapak presiden kita yang menemukan zat anti retak untuk pesawat, Bapak Habibie. Pak Habibie dikatakan mubtadi', penemu sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Temuannya dinamakan bid'ah karena belum ada sebelumnya. Orang dulu naik kuda, secara bahasa ini
sebagai alat transportasi, onta, keledai. Sekarang naik besi. Ya kan? Mobil-mobil yang kita lihat dengan kecanggihannya, mobilnya bid'ah, mesinnya yang dibentuk itu adalah bid'ah. Ya kan, bahan bakarnya, di mana orang menemukan bahan bakar bisa menjadi sebagai sebuah alat apa ini? Ya kan, bahan bakar untuk mendorong, menggerakkan mobil, bid'ah. Ada dulu orang kenal gelas kertas seperti ini buat minum, bid'ah. Secara bahasa orang dulu kenal, ya kan, kita bisa pakai buku seperti ini dengan kertas yang ditemukan dibuat dari kayu. Ini bid'ah. Kursinya bisa naik turun, bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru, ada pendingin, bid'ah ini. Thomas Alva Edison ketika menemukan lampu, Thomas itu mubtadi', penemuannya adalah bid'ah. Sedangkan sebelumnya orang hanya memakai lentera atau cemplik. Dia hanya mubtadi' sebagai penemunya dan temuannya bid'ah. Ini secara bahasa. Dulu orang adzan harus naik ke menara atau tempat yang tinggi, bahkan sampai di saat Khalifah Utsman, ya kan, dianjurkan untuk mengumandangkan adzan jauh sebelum datangnya sholat Jumat, di mana di pasar, supaya orang-orang itu faham bahwasanya sudah dekat datang waktunya, karena umat Islam semakin besar, semakin banyak. Kalau dulu Bilal cukup cuma naik tinggal adzan. Nah, sekarang ditemukan apa? Alat pengeras suara. Alatnya ini bid'ah secara bahasa, betul. Tapi adzannya berubah. Tetap hanya sebagai sarana penunjang. Ada orang salah kaprah, loh, berarti itu apa ini? Pakai mikrofon bid'ah. Betul, mikrofonnya secara bahasa bid'ah. Ini saya sekarang bicara ini, iya kan? Dengan alat ini bid'ah ini. Dan ini baru ini secara bahasa. Tapi dalam penyampaiannya, apakah kita menyelisihi aturan Rasulullah, tatanan Rasulullah dalam menegakkan agama ini? Jelas tidak. Nah, ini banyak orang yang salah paham seperti itu. Nah, tapi makna bid'ah ini kalau ditransfer dalam aturan syariat, dalam penegakan syariat, maknanya bisa bertolak belakang. Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, sesuatu yang diadakan dan tidak ada contoh sebelumnya. Kalimat yang sama ini kita transfer dalam syariat, coba. Sesuatu yang baru yang diadakan, tidak ada contoh sebelumnya. Dalam syariat yang kayak gitu nggak boleh. Tapi dalam kemaslahatan umum, no way, tidak apa-apa. Tapi dalam aturan agama tidak. Karena Rasulullah sudah memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan lebih gawat lagi, hati-hati. Apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempat kembalinya adalah neraka. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ala wa inna min qablikum min ahlil kitabi iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hassanahu al-Hafidh. Maksudnya di sini dihasankan oleh salah seorang dari
Imam Al-Hafidh, yaitu Imam Adz-Dzahabi. Ala wa inna min qablikum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan sungguhnya agama ini, yaitu Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam api neraka, ya kan? Dan satu golongan saja yang akan bertempat di dalam surga, yaitu disebutkan al-jamaah. Lebih ditekankan lagi dalam riwayat lain, ya kan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', kulluhum finnar, semuanya dalam api neraka illa millatan wahidah, kecuali satu golongan, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, sebagai penjelas dari kalimat siapa mereka al-jamaah. Jamaah itu artinya kan kelompok yang benar, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode tata cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang akan dikatakan sebagai kelompok benar dan akan memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa al-jamaah itu? Al-jamaah itu adalah jelas penafsirannya, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang Rasulullah berdiri di atasnya dan para sahabatnya. Di atas apa? Aturan beragama, tata cara beragama di dalam Islam, aturan praktek pelaksanaan Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan difahamkan kepada para sahabatnya. Itu yang akan menjadikan kemenangan dan keberhasilan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Di situ disebutkan Ibnu Mas'ud mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah pernah menarik dan menggambar sebuah garis lurus dengan tangan beliau. Garis lurus seperti ini ya, di awang-awang. Rasulullah membuat garis lurus atau menggambar garis lurus. Tsumma qala, kemudian berkata, hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus, yang harus kalian ikuti, yang ujungnya adalah surga Allah. Inilah jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasul juga menggambar garis-garis lain yang menyamping, di samping garis yang lurus. Setelah gambar garis lurus, terus menggambar garis-garis di sampingnya, garis-garis bercabang di samping garis yang lurus. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadhis subul, inilah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang akan menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi, dan tidak ada sebuah jalan yang berada di samping jalan yang lurus, yang bercabang dari jalan yang lurus, kecuali berdiri di pintu jalan tersebut syaitan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Antum perhatikan, ketika Rasulullah mengatakan jalan yang lurus, Rasulullah menggunakan kata tunggal. Hada sabilullah, inilah jalan Allah. Artinya apa? Kebenaran yang datang dari Allah cuma satu, yang harus kita ikuti. Tata cara beragama yang datang dari Allah adalah satu yang harus kita ikuti, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai duta besarnya, seperti apa yang telah diajarkan oleh Muhammad sebagai kekasihnya yang termulia. Tapi ketika menyebutkan jalan kesesatan, Rasulullah menggunakan kata subul.
apa? Jalan bentuknya jamak, ya kan? Kalau orang liberal kan enggak. 1000 jalan menuju Roma. Semua agama sama, silahkan pilih, yang penting ngakuin Allah ada. Kemudian summa qara'a qauluhu ta'ala, kemudian lebih dimantapkan dengan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang Allah sebutkan juga dengan kata tunggal. Inilah jalanku, bukan dengan jalan-jalanku, enggak. Allah mengatakan dengan kata tunggal, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Cara beragama yang aku wahyukan kepada nabiku, rasulku, utusanku, duta besarku dalam menyampaikan misi keagamaan dan beribadahan kepadaku untuk ditunaikan kepada setiap hamba. Fattabi'u, ikutilah. Ittiba itu secara bahasa maknanya apa sih, Pak Ahmad? Saya nggak tahu rumah sampean, tolong, ya kan, tunjukin. Ya udah, kebetulan saya di sini, ya kan Pak Ustadz, ikut saya, ngikut belakang mobil saya. Otomatis kan saya ikutin belakangnya. Ittiba, saya liatin selalu mobilnya Pak Ahmad, kiri ngasih sen, saya ikut kiri. Nah kalau saya lempeng ke sana, nggak tahu rumahnya, ini ittiba. Rasulullah katakan fattabi'u, ikuti apa yang telah aku turunkan kepada nabiku, ya kan? Wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan kesesatan. Allah gunakan kata jamak karena kesesatan itu banyak, terus berpecah, dan masing-masing mengaku dirinya yang paling benar. Fatafarraqa bikum an sabilih, kembali lagi dengan kata tunggal. Maka ketika kalian mengikuti jalan kesesatan, kalian akan terpecah. Dari mana? Dari jalanku yang benar. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah kepadamu, ya kan, supaya kamu bertakwa. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah ini orang besar nih, orang seluruh dunia biasanya nyebut, khususnya orang Indonesia, tapi nggak tahu siapa sebenarnya Abdul Qadir Jailani. Bahkan orang sampai menjadikannya seperti, ya kan, Tuhan. Mau sunatan Abdul Qadir Jailani, mau jadi presiden Abdul Qadir Jailani, iya kan, mau selamatan Abdul Qadir Jailani, susah Abdul Qadir Jailani, seneng Abdul Qadir Jailani. Siapa sih Mas Abdul Qadir? Orang soleh bagaimana? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan salah satu, ya kan, pembawa dakwah kebenaran yang namanya sekarang banyak disimpangkan dan dijadikan sebagai jalan untuk cari berkah dan tawasul, karena diyakini ini adalah merupakan salah satu wali kutub. Apa wali kutub artinya? Pemegang salah satu ujung dunia. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Bisa mendatangkan musibah atau mengangkat musibah. Nah, ini sebuah kesesatan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah pernah berkata, adapun golongan selamat, yang disebut dengan golongan selamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, artinya apa? Jalan metode Rasulullah dalam beragama, dan mengikuti kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik sahabatnya sebagai manusia terbaik, yang beliau klaim khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik, ya kan, manusia golongan adalah golonganku, yang hidup di situ Rasulullah dan mendidik para sahabatnya, dan mereka lulus dari apa?
Universitas Muhammadiyah yang asli, yang rektornya dan guru besarnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat termulia. Itulah kelompok yang kita jadikan sebagai patokan dalam kita beragama, beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu ahlul hadis, para ahli hadis. Jadi saudara sekalian, ya kan, sebagai penutup, apa yang tadi telah kita baca dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita semua agar berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim sebagai jalan keselamatan kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang musyrik, yang memecah belah agama, ya kan, mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok-kelompok, dan masing-masing golongan merasa dirinya paling benar dan apa yang di dalamnya paling benar. Tapi kebenaran dalam Islam itu ditimbang dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Bila kita berselisih, kembalinya kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan dan terus terpecah, ya kan? Sedangkan umat Islam juga akan terpecah lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut semuanya akan masuk ke dalam api neraka karena mereka menyimpang jauh dari pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran, ya kan, dan sunnah Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, difahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan hanya satu golongan saja yang akan selamat dan mereka akan masuk surga, yaitu al-jamaah, seperti tadi disebutkan dalam hadis. Yang makna al-jamaah itu adalah yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih, sesuai dengan pemahaman yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di samping melakukan para amalan sahabat Rasulullah SAW. Kita berdoa dan meminta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua termasuk dalam golongan yang selamat, yaitu al-firqah an-najiyah, dan semoga segenap umat termasuk menjadi manusia-manusia yang mau tahu dan mengikuti jalan kebenaran ini, sehingga ini menjadi penyelamat bagi kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz membahas tentang itu, Pak, golongan yang selamat, ya. Jadi yang selamat akan masuk surga, termasuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan contoh bermaksiat, yang tidak bermaksiat kepada Allah itu seperti apa, Ustaz? Ya, selain zina, selain ya yang zahir, ya, yang jelas gitu. Kalau misalkan kita berbohong, apa itu termasuk kita bermaksiat kepada Allah? Terus yang tidak mengikuti sunnah Rasul, apa juga termasuk yang bermaksiat kepada Allah? Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan, janganlah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bermaksiat kepada Rasulnya itu yang seperti gimana? Ya, yang seperti gimana? Terus yang kedua tentang bid'ah. Tadi dijelaskan bahwa bid'ah itu dalam artian beribadah, ya, itu semua dalalah, sesatan, ya, yang tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasul gitu, ya. Tapi ada sebagian masyarakat kita di sana bilang bidah, ada juga yang bilang ada bidah hasanah. Maksudnya sebenarnya memang tidak ada dalam tuntunan sunnah Rasul, tapi ya kita melakukan hal yang baik, misalnya ya kayak maulud atau ya seperti ziarah atau apa gitu, ya, membaca apa doa-doa dalam ziarah kubur atau apa gitu kan. Sebenarnya ya kita kalau mencari dalam hadis nggak ada gitu kan. Tapi
karena mereka berpikiran bahwa kita juga ya karena menyisipkan zikir-zikir kepada Allah gitu, kayak mau karena kita membuktikan cinta kita kepada Rasul, ya kita peringati setiap tanggal kelahiran Rasul gitu kan, sebagai bentuk cinta gitu. Terus sebenarnya ya bidah hasanah itu gimana? Apa kita bisa bedakan antara bid'ah hasanah dengan ya sesuatu yang sebenarnya nggak ada tenun rasul tapi kita ya lakukan gitu, kita lakukan aja gitu kan, tapi nggak perlu diekspos gitu kan. Itu sampai saya pernah dengar seorang ustaz, dia membacakan hadis in ahsanal kalam, yang seperti itu kalamullah, terus ya dia sampai akhir hadis, tapi dia menyisipkan juga inna bidah qala illa bidah hasanah, illa katanya, kecuali katanya bidah hasanah. Ya itu kan akhirnya menyesatkan kepada jemaah gitu kan. Berarti ya bidah hasanah boleh-boleh aja. Jadi enggak selamanya bidah itu ya sesat gitu kan. Ada bidah hasanahnya kita lakukan aja gitu kan. Itu gimana Ustaz itu kalau ini dua hal itu? Ya, syukran jazakallah. Ya, pertanyaan yang pertama tentang permasalahan kemaksiatan. Ya kan nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan minggu depan tentang ciri-ciri firqah an-najiyah. Bagaimana ciri-ciri ya kan atau karismatik daripada orang yang membawa prinsip metode jalan golongan selamat seperti itu. Intinya semua manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemaksiatan itu bermacam-macam bentuknya dan tingkatannya, sampai perbuatan syirik pun dikatakan maksiat juga, tapi maksiat yang mengeluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan syirik juga dikatakan sebagai perbuatan bid'ah, karena tidak seharusnya seorang yang beriman kepada Allah melakukan perbuatan syirik, karena itu adalah merupakan perbuatan yang akan mengeluarkan diri dari batas keagamaan. Kemudian kayak misalnya ideologi sekuler, liberalisasi, ya kan, komunis, ini adalah merupakan aliran-aliran yang kita katakan sebagai kemaksiatan, tapi batasnya sudah keluar dari keislaman, kemaksiatan atau bahkan bid'ah juga yang keluar dari prinsip keislaman, karena ada maksiat yang pelakunya masih tetap dalam lingkup batas keislaman, ya kan, ada maksiat yang sudah mengeluarkan seorang dari batas keislaman. Begitu juga bid'ah adalah merupakan salah satu perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia sedang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW yang dia diperintahkan untuk mengikutinya sebenarnya, ya kan? Nah, bid'ah itu ya jelas ada yang bisa mengeluarkan seorang dari batas keislaman, ada yang masih pelakunya dianggap sebagai seorang muslim. Makanya 72 golongan yang tadi disebutkan dalam hadis tadi, itu mereka itu masih dalam kelompok Ahlus Sunnah, dan mereka bukan penghuni kekal di dalam api neraka. Mereka masih ahli sunnah, tapi tergelincir di dalam apa? Seperti penjelasan para ulama, perbuatan bid'ah. Mereka masih, karena kalau sudah keluar dari 72 golongan sudah dikatakan lagi sebagai muslim, ya kan? Mereka masih dalam lingkup, ya kan, kelompok ahlus sunnah, tapi mereka menyimpang dengan perbuatan bid'ah mereka, pemahaman mereka yang salah dalam firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Nah, perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dan bala tentaranya daripada perbuatan maksiat, ya kan? Dua-duanya maksiat, tapi maksiat biasa dengan maksiat yang jenisnya bid'ah ini derajatnya beda. Karena perbuatan maksiat biasa
seperti zina, minum-minuman khamar, bisa jadi akidahnya benar. Dia tahu, nggak mau ke dukun. Seperti orang Indonesia, orang Saudi ya, bukan kita melebihkan orang Saudi ya kan, sama sekali tidak. Manusia di mana saja yang baik, ada yang jelek. Tapi kita lihat di Saudi sini, coba anak kecil Saudi sini ditawarin atau ditakut-takutin, awas nanti kamu ada setan. Mana setannya? Kenapa? Karena dia dari kecil tumbuh, ya kan, dengan pelajaran, ya kan, yang benar, nggak ditakut-takuti dengan kisah-kisah klinik seperti di daerah kita. Sehingga ketika mereka melihat, ya kan, banyak pembantu-pembantu Indonesia yang datang ke sini dengan membawa jimat, mereka bingung. Kok kamu percaya sama gituan? Padahal dia maksiat. Mungkin dia berzina, mungkin dia mabuk, ya kan, banyak sekali. Tapi ketika melihat pembantu Indonesia yang datang terus membawa kantong hitam, kantongnya ada tulisan hahaha, mim mim mim, ada Quran kecilnya, ada apa? Ada kayak pasirnya, ada buntelan, apalagi. Ini buat apa? Buat jaga-jaga saya. Pembantu ini bukan sedang mau menyihir majikan, tidak, tapi dia bawa syarat, ya kan? Bawa apa istilahnya, penangkal, jimat penjaga diri, supaya nanti ketika sampai di Saudi selamat, nggak ada yang nakali, gajinya penuh digaji, majikannya tunduk dan sayang kepada dia. Karena harus dibedakan, ada orang yang memang dukun, dan tidak ada seorang jadi dukun kecuali dia harus kafir dulu kepada Allah, dan tidak ada orang mempraktekkan perdukunan untuk ngerjain orang lain kecuali dia harus melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran dengan orang yang apa ini, dia nggak tahu, orang awam, tapi karena dia melihat kiainya seperti itu, masyarakatnya juga seperti itu, dianggap ini perbuatan yang lazim sebagai sebuah akidah dan keyakinan. Kalau lagi haid, rambutnya dikumpulin, ditaruh di amplop, ketahuan sama majikannya kan ngamuk, ini rambut siapa kamu, mau ngerjain kita nih. Kalau sedang haid, dan banyak lagi, pisau ditaruh di bawah ranjangnya, bukan membunuh, tapi ini sebagai tolak bala aja, wasiat yang diberikan oleh kiai. Kenapa? Biar setannya nggak deket, karena setan takut sama pisau. Iya kan, setan yang ngambil pisau kamu terus ditublesin ke kamu. Ada lagi makanan sengaja ditaruh di bawah ranjang sampai busuk. Jangan ganggu saya, ini makanan kamu. Ini banyak. Lah majikannya masuk kamarnya kan, kok baunya basem banget. Taunya ngumpulin makanan di bawah ranjang. Ditanya, hanya dipanggilin siapa? Polisi amar ma'ruf, baru hanya ngaku. Ini buat makanan setan. Ini majikannya tukang maksiat. Tapi ketika ngeliatnya gini, dia, kok kamu percaya sama yang kayak gitu? Nah ini hebatnya orang yang tumbuh dengan akidah yang walaupun mungkin dia terjatuh pada maksiat, tapi suruh ke dukun, diludahi. Di sini diludahin dukun, nggak percaya, ya kan? Nggak bakal mau. Makanya kenapa orang yang bermaksiat itu lebih mudah untuk bertobat kalau dia akidahnya benar, ya kan, nggak percaya sama dukun, klinik, ini ada apa semua, ya kan. Dia lebih mudah untuk bermaksiat daripada orang yang terjatuh pada perbuatan bid'ah. Atas kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang terjatuh pada perbuatan bid'ah itu lebih kolot, alot, ya kan, jiplok, dikasih tahu, dinasehati, angel, susahnya minta ampun, karena merasa apa yang dia bawa benar. Kayak tadi tuh, oh ini bid'ah sana, benar saya, ya kan, saya mulutan ini benar, nah saya mencintai Rasul. Padahal negaranya korupsinya paling besar, nomor 3 di dunia. Di istana negara didirikan mauludan tiap tahun.
Mana bukti mencontoh Rasul SAW? Katanya dirikan mulutan mau mencontoh Rasul. Iya kan? Tapi kok korupsinya nggak selesai-selesai? Apa Rasulullah mengajarkan korupsi? Dan bahkan keyakinan para pejabat ya kan, dah ambil dulu nanti umroh juga hilang, dihapus semua. Ya. Dua-duanya salah. Perbuatan maksiat adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Perbuatan bid'ah adalah merupakan salah satu perbuatan maksiat yang harus lebih ditinggalkan, karena ini penyakit yang lebih gawat, Pak. Dia melakukan sebuah kesalahan tapi seakan-akan berkeyakinan bosnya itu benar, sampai diperjuangkan mati hidup. Ini gawatnya perbuatan bid'ah. Nah, adapun pertanyaan kedua tentang pahala bid'ah hasanah, itu salah satu syubhat, salah satu kerancuan yang memang dikeluarkan, ya kan, oleh sebagian orang untuk mempertahankan perbuatan mereka, untuk mempertahankan amalan-amalan mereka, karena mereka dituntut. Mana dalilnya? Mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa mengeluarkan. Hanya mereka berusaha, ya kan, nabrak kanan, nabrak kini, tarik dalil sana, tarik dalil sini. Yang penting bisa masuk, kayak masukin apa? Ontak ke dalam lubang jarum. Mau dimasuk-masukin, dalilnya nggak masuk, nggak cocok. Makanya mau sampai bonyok cari dalil bid'ah hasanah nggak bakal ada. La na'udzubillah, sampai mengatakan kullu bid'atin dhalalah illa bid'ah hasanah. Hati-hati situ, nambahin hadis Nabi ini. Barang siapa mengatakan dan mengucapkan, menyandarkan perkataannya kepada perkataanku, tapi aku tidak pernah mengucapkan, persiapkan tempat duduknya di api neraka. Hati-hati. Dan Islam bukan diukur dengan baiknya. Kalau Islam diukur dengan baiknya, agama ini dari 1400 tahun yang lalu, kalau dihitung pakai Hijriah, sudah bubar, Pak. Karena tiap orang bisa nambahi, oh ini kan baik, oh itu kan baik. Hancur agama ini, habis. Ya kan? Sudah nggak tersisa lagi. Isinya semua amalan yang baik yang diciptakan oleh otak kita. Sedangkan kisah Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat sekelompok orang yang ada di masjid sedang berkumpul, kemudian diintip sama Abu Musa. Ini di masjid Nabi loh, di Madinah. Rasulnya baru meninggal, belum ada 100 tahun. Sahabatnya masih pada hidup. Makanya kenapa diperingatkan. Dan di kelompok tersebut masing-masing di depannya ada batu dengan jumlahan hitungan tertentu. Kemudian ada yang mengomando, Allahu Akbar 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100. Ya, kemudian lagi Subhanallah, Subhanallah. Terus Abu Musa al-Ash'ari kaget melihat. Dia berangkat ke Abdullah bin Mas'ud, dan dia mengatakan ada sekelompok orang yang melakukan amalan yang sama sekali jauh dari tuntunan yang kita lihat. Kata Abdul Mas'ud, ya Allah, samperin. Langsung disamperin, wahai kaum, apa yang kalian lakukan? Rasulullahnya masih hangat, baru meninggal. Kalau dilihat bajunya masih belum kusam di rumahnya. Sahabatnya masih pada hidup. Kalian sudah melakukan sebuah perbuatan yang jauh sama sekali. Apa jawaban mereka? Wahai Abu Abdillah, ini kan baik. Karena dilihatnya dari apa? Dari zikirnya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semua zikir, ini kan baik, ini kan zikir. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Berapa banyak orang berniat baik tapi caranya salah. Karena bukan dilihat dari, oh ini kan zikir, enggak. Cara kamu dalam berzikir juga harus dilihat. Kalau orang mau berzikir sembarangan, enak aja. Ada zikir mutlak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebagai zikir la ilaha illallah. Anda mau zikir sambil jengking, sambil lari, nanti jangan di kamar mandi, ya kan, sambil duduk, sambil tidur, sambil montir, sambil masak, silakan. Tapi ketika saya mau berzikir la ilaha illallah 4.000 kali malam Jumat Kliwon, ya kan, di mana? Di Gunung Kemukus, ya kan, cari tempat yang sepi, duduk nggak boleh gerak walaupun ada nyamuk, tapi kalau ada macan lah lari. Ada nyamuk jangan dikeplak. Kenapa? Gagal, nanti patah. Anda menentukan 4.000 ikan ketentuan. Siapa yang ngasih ajaran kamu suruh baca 4.000? Plus Anda harus buang duit pergi ke Gunung Kemukus, kemudian duduk di tempat kerujukan, ya kan, air, ya kan, malam Jumat Kliwon. Siapa yang ngajarkan? Kamu harus seperti itu. Karena hanya bukan apa istilahnya dikitnya aja, tapi caranya juga harus diperhatikan. Makanya dalam Islam itu, ya kan, ibadah itu diatur dengan ketentuan waktu, cara, yang ketetapannya sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mau sholat, apa tahu-tahu kita loncat sholat aja? Enggak kan? Waktunya diatur pakai wahyu. Kapan masuk, kapan keluarnya. Cara sifat sholatnya diajarkan dengan wahyu. Pembagiannya mana yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya sunnah. Puasa, zakat, ya kan, 2,5%, dikit, kecil. Saya bisa mengeluarkan 10%, kan baik. 10% malah lebih baik. Hati-hati, ini kan tipis sekali jaraknya. Kamu bisa terjatuh kepada perbuatan bid'ah, ya kan. Jangan berat-beratkan agama. Ikuti aturan yang telah diajarkan. Nanti kamu akan terjatuh sendiri, ya kan. 2,5%. Walaupun kamu bisa mengeluarkan 40 kali lipatnya, tapi ikuti aturan. Waktunya zakat 2,5%. Di luar itu, situ mau sedekah, ya kan, sampai moncrot silahkan. Tapi ketika perhitungan zakat, keluarkan 2,5%. Seperti itu. Kan bisa dijadikan alasan ini kan bahaya. Bukan seperti itu. Seperti itu. Iya. Wah, 9:30. Ya udah lah, tutup aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.